Wahai paman, tundukkan badanmu. Ali bin Abi Thalib pun langsung menebas kepala Utsbah sampai terpisah dari batang tubuhnya. Sampai terpisah dari batang tubuhnya, Pak. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Perang Badar. Gue cukup yakin kalian semua pasti sering banget dengar yang namanya Perang Badar, Pak. Namun, hari ini kita akan membahas Perang Badar dari sisi yang berbeda. Dari sisi Ali bin Abi Thalib. So, cerita ini gue ambil dari buku The Great Figure of Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kisahnya? Let's talk about it. Perang Badar. Perang Badar merupakan perang besar pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, berbeda dari peperangan lainnya, perang ini terjadi karena enggak sengaja, Pak. Nah, gimana tuh ceritanya? Kok perang tapi enggak sengaja gitu? Nah, jadi pada awalnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu keluar hanya untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan bin Harb. Pertanyaannya, kenapa tuh? Kenapa Rasulullah dan kaum muslimin ingin mencegat mereka? Nah, sederhana, Pak. Perlu kita ketahui bahwa kaum muslimin yang ingin hijrah dari Mekah ke Madinah itu nggak boleh membawa harta bendanya. Nah, dengan kata lain, harta benda mereka dirampas. Nah, pencegatan ini dianggap sebagai pembalasan yang setimpal, yang sebanding atas apa yang telah mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Di sisi lain, sebenarnya sudah terjadi persiteruan yang cukup panas, Pak. Persiteruan yang cukup panas antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Bahkan kaum kafir Quraisy Mekah ini tidak segan-segan mengganggu kaum muslimin yang berada di luar Mekah. Nah, pencegatan ini dianggap sebagai strategi yang dinamis untuk melemahkan ekonomi dan politik mereka, begitu. Namun, sayangnya pada pencegatan pertama, Abu Sufyan bin Harb berhasil lolos. Dan lagi-lagi di pencegatan yang kedua, Abu Sufyan bin Harb lolos lagi, Pak. Dengan kecerdikannya, Abu Sufyan bin Harb kembali lolos. Namun, berbeda dengan pencegatan yang pertama, Abu Sufyan bin Harb memanggil bala bantuan dari kaum kafir Quraisy. Dan akhirnya kaum kafir Quraisy pun keluar dengan bala bantuan, dengan tentara yang besar untuk membantu kafilah dagang Abu Sufyan, untuk melindungi kehormatan dan wibawa mereka. Dan akhirnya dua pasukan yang tidak berbanding pun bertemu. 80 mil dari kota Madinah, tepatnya di Lembah Badar, berdiri dua pasukan yang berhadap-hadapan, saling menunggu gendang peperangan bertabuh. Di bawah terik matahari yang panas, dengan udara yang begitu menyengat mengeringkan setiap kerongkongan orang yang berdiri di sana. Dari sisi kaum muslimin yang berkisar pasukan hanya 300-an saja. Pasukannya hanya sekitar 300-an saja, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, dan kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang panji kehormatan, sebagai pemegang panji kebesaran Islam. Dan dari sisi kaum kafir Quraisy, dari sisi musuh, berdiri pasukan 3 kali lipat lebih banyak, sekitar 900-an, yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah. Kemudian Pak, terdengar suara lantang yang begitu menantang. Wahai Muhammad, suruhlah orang-orang Quraisy yang berwibawa untuk tampil. Nah, jadi udah menjadi tradisi perperangan zaman dahulu
Peperangan itu akan dimulai setelah duel para jagoan. Nah, jadi setelah duel para jagoan face to face, one by one gitu kan, nah baru peperangan dimulai. Nah, dari sisi kaum kafir Quraisy, majulah 3 orang lelaki, yaitu adalah Utsbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan terakhir Al-Walid bin Utsbah. Kemudian menjawab tantangan mereka, majulah 3 lelaki Ansor, Mu'ad, Mu'awad, dan Auf. Namun, kaum kafir Quraisy mencampakkan mereka. Mereka hanya ingin berduel dengan orang dari kalangan mereka sendiri, Pak. Kalian tidak kami butuhkan, enyahlah. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan kesatria padang pasir yang saat itu baru berumur 25 tahun, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubaidah bin Al-Haris, dan kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib. Kepada 3 lelaki ini, kepada 3 utusan ini, Rasulullah SAW pun berpesan, majulah kalian bertiga dan perangilah mereka sesuai dengan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada Nabi kalian. Mereka tampil membawa kebatilan untuk memadamkan agama Allah. Namun Allah hendak menyempurnakan agamanya. Hamzah berhadapan dengan Utsbah. Utsbah dengan congkaknya seakan-akan dia tidak mengenal Hamzah. Utsbah bertanya, sebutkan siapa namamu. Kemudian Hamzah pun menjawab, akulah Hamzah bin Abdul Muthalib. Tidak asing bagimu, aku adalah Asadullah dan Asadu Rasulullah. Aku adalah singanya Allah dan singanya utusan Allah. Kemudian Utsbah pun menjawab, sungguh tandingan yang bagus. Kemudian siapakah orang yang bersamamu itu? Lagi-lagi Pak, lagi-lagi Utsbah pura-pura enggak tahu. Padahal mah dia nih kenal aja gitu. Kayak perlu dijitak nih orang nih. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib pun menjawab, ini adalah Ali bin Abi Thalib dan ini adalah Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muthalib. Bagus. Itulah tandingan yang sepadan, jawab Utbah. Kemudian dimulailah duel di antara mereka. Dan seperti tradisi duel pada masa itu, duel dilaksanakan pada orang yang berumuran sebaya. Ali bin Abi Thalib sebagai yang paling muda berhadapan dengan Al-Walid bin Utsbah, kemudian Ubaidah berhadapan dengan Syaibah, dan kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai yang tertua berhadapan dengan Utsbah bin Rabi'ah. Duel mereka berenam ini diabadikan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 19 yang berbunyi, hadani khusmani ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah 2 golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar tentang Rabb mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Quran surah Al-Hajj ayat 19. Kemudian terjadilah duel di antara mereka. Nah, Ali bin Abi Thalib ini berhasil menang telak atas Al-Walid bin Utsbah. Ali bin Abi Thalib memotong bahu kiri Walid sampai terbagi menjadi 2. Dan akhirnya Walid pun terkulai lemas dan terhampar di atas tanah, tidak bisa melakukan apa-apa. Namun berbeda keadaannya dengan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini terasa sedikit sulit gitu dalam duelnya. Karena Hamzah kan posturnya tuh jangkung kan.
Nah, posisi ini itu lebih menguntungkan bagi Utsbah. Nah, sampai-sampai Utsbah ini hampir saja menerkam Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun beruntungnya Ali bin Abi Thalib langsung memperingatkan pamannya. Wahai paman, tundukkan badanmu. Kemudian secara sigap Hamzah pun menundukkan kepalanya sampai ke dada Utsbah, dan secara sigap Ali bin Abi Thalib pun langsung menebas kepala Utsbah sampai terpisah dari batang tubuhnya. Pak. Nah, kemudian di sisi lain Ubaidah juga menang duel, namun sungguh disayangkan, sebelah kakinya harus terpenggal. Nah, kemudian peperangan pun menyebar ke seluruh penjuru pasukan. Dan singkat kata singkat cerita, gua nggak nyanyi ya, singkat kata singkat cerita, peperangan pun dimenangkan oleh pihak muslimin, dimenangkan oleh kaum muslimin. Dengan catatan 70 orang kafir Quraisy berhasil terbunuh dan 70 pemuka mereka berhasil ditawan. Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam peperangan ini Ali bin Abi Thalib mendapatkan ganimah, mendapatkan harta rampasan perang berupa seekor unta, satu perisai, dan satu pedang. Dan dalam riwayat, Ali bin Abi Thalib ini berkontribusi dalam membunuh setengah dari mereka. Wow. Bayangin aja tuh, Pak. Kita nih, orang yang tidak mengenal Ali bin Abi Thalib pasti mengira Ali bin Abi Thalib ini kesehariannya berkelahi. Kesehariannya melatih pedang. Kesehariannya militer. Namun berbeda, Pak. Pada kenyataannya, Ali bin Abi Thalib dalam kesehariannya lebih gemar dalam belajar. Bahkan, Rasulullah SAW memberikan julukan Ali bin Abi Thalib sebagai gerbang ilmu. Bayangin tuh, Pak, orang yang dikenal sebagai pelajar, sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang jenius. Namun di medan perang, dia berdiri sebagai seorang kesatria yang begitu gagahnya. Perang Badar ini, Pak, merupakan awal debut Ali bin Abi Thalib sebagai jagoan duel yang tidak terkalahkan. Jadi nggak ada orang yang duel sama Ali bin Abi Thalib kecuali dia akan kalah. Jadi kalau misalnya kalian dengar ini orang duel sama Ali bin Abi Thalib, udah tuh pasti kalah dia. Karena Ali bin Abi Thalib tidak pernah kalah dalam duel, kecuali Rasulullah. Jadi Rasulullah juga pernah duel sama Ali ya, dan tentunya Rasulullah yang menang. Dan tentunya ini pengecualian ya, Pak. Tentunya ini pengecualian, tidak dimasukkan gitu ya. Nah, menurut kalian gimana nih, Pak? Kira-kira kita nih bisa nggak sih kita tuh meneladani atau bahkan mendekati karakter Ali bin Abi Thalib? Atau nih kalau misalnya kita nggak bisa, apakah keturunan kita bisa, Pak? Karena sebagaimana kita tahu, Ali bin Abi Thalib ini tidak terlahir hanya dari fisik dan otot yang kuat saja, Pak. Namun juga dari pengetahuan, dari sisi mental, karakter, kepribadian, bahkan iman yang matang, kuat, dan mumpuni. Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan itulah cerita kita pada hari ini. Adapun salah, kekurangan, dan hilaf itu murni 100% dari gua. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.